Kinshasa, ibu kota Zaire, tanggal 30 Oktober tahun 1974. Negara yang kini dikenal dengan sebutan Republik Demokratik Kongo, kala itu menjadi pusat perhatian dunia, saat pertandingan tinju antara Muhammad Ali melawan George Foreman. Pertarungan bertajuk The Rumble in the Jungle, atau Gemuruh di dalam Rimba, diperkirakan disaksikan oleh sekitar 1 miliar penonton di seluruh dunia. Pertarungan ini dianggap sebagai perhelatan olahraga yang terbesar sepanjang abad ke-20. Laga ini dimenangkan oleh Muhammad Ali setelah memukul KO George Foreman pada ronde ke-8. Dengan demikian Ali merebut kembali gelar juara WBA, WBC, The Ring, dan gelar unifikasi kelas berat yang terlepas dari tangannya 4 tahun sebelumnya. 4 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 8 Maret tahun 1971, Joe Frazier berhasil menaklukkan dan merebut gelar juara dunia Muhammad Ali, dengan kemenangan angka lewat pertarungan brutal yang berlangsung selama 15 ronde. Inilah kekalahan pertama Muhammad Ali di atas ring tinju. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari tahun 1973, Joe Frazier mencoba mempertahankan gelar juaranya, lewat pertarungan melawan George Foreman di Kingston, Jamaika. Namun pada ronde kedua, Joe Frazier harus mengakui keunggulan George Foreman lewat kekalahan technical knockout. Dengan demikian Foreman mengambil alih semua sabuk juara kelas berat milik Frazier dan menjadi juara tak terbantahkan. Setelah itu, Foreman sukses mempertahankan semua sabuk juara kelas berat miliknya dalam 2 pertarungan selanjutnya. Dalam duel dengan Muhammad Ali di Kinshasa hari itu, George Foreman memang lebih diunggulkan. Mengingat Foreman pernah menumbangkan Joe Frazier dan Ken Norton, 2 petinju yang dahulu pernah mengalahkan Muhammad Ali. George Foreman dikenal sebagai salah satu raja KO dalam sejarah tinju. Julukan itu disematkan karena George Foreman sering menghancurkan lawan-lawannya dengan mencatat kemenangan KO. Big George, julukan Foreman, juga diakui sebagai petinju tangguh pada masa jayanya dengan rekor 40 kemenangan secara beruntun. Namun, rekor 40 kali kemenangan beruntun milik Foreman dihancurkan oleh Ali hari itu. Foreman mengalami depresi berat usai mengalami kekalahan dari Muhammad Ali, sulit baginya menerima kenyataan itu. Puncaknya ketika Jimmy Yang memukulnya dengan brutal dalam kekalahan memalukan pada tahun 1977. Mantan preman jalanan asal Houston ini berada di titik terendah dalam hidupnya dan merasa berat untuk bangkit lagi. Di ruang ganti, beberapa menit usai kekalahannya dari Jimmy Yang, Foreman sedang berjalan mondar-mandir untuk menenangkan diri. Tiba-tiba, dia terserang heat stroke, yang nyaris membuatnya hampir mati. Dalam kondisi hampir mati itulah, Foreman mengalami perjalanan spiritual dengan cara yang paling menakutkan. Dalam sepersekian detik, saya sedang memperjuangkan hidupku. Dalam sepersekian detik, saya melihat kematian di sekitarku. Foreman mulai melakukan tawar-menawar. Jika Tuhan menyelamatkannya, dia akan memberikan hadiah uangnya untuk amal. Aku tidak menginginkan uangmu. Sebuah suara menjawab. Aku mau kamu. Seketika dia mendapati dirinya dilemparkan ke dalam kegelapan paling suram yang belum pernah dia alami. Itu adalah tempat paling menyedihkan dan paling mengerikan yang pernah saya lihat, katanya. Kemudian seperti ada tangan raksasa yang menariknya, hingga dia tersadar. Foreman menemukan dirinya berada di meja ruang ganti, dikelilingi oleh teman dan anggota staf. Dia seolah-olah merasakan penderitaan Kristus di tubuhnya. Dia merasakan ada darah di dahinya dan seperti tertusuk mahkota duri. Pergelangan tangan dan kakinya seperti ditusuk oleh paku salib. Saya tahu bahwa Yesus Kristus datang hidup dalam diri saya. Saya dilahirkan kembali. Hari itu, ketika umurnya masih 28 tahun, George Foreman memutuskan meninggalkan ring tinju yang telah membesarkan namanya dan memilih menjadi seorang pendeta. Selain menjadi pengkhotbah jalanan, George Foreman juga mendirikan sebuah gereja di kota kelahirannya, Houston, Texas. Pada tahun 1984, dia mendirikan pusat pembinaan remaja, George Foreman Youth and Community Center, untuk membantu anak-anak putus sekolah dan kurang mampu. Sejak memutuskan menjadi seorang pendeta, George Foreman tidak pernah lagi menginjakan kakinya di ring tinju selama 10 tahun, hanya fokus pada pelayanan dan mengelola yayasan amalnya. Hingga pada tahun 1987,
George Foreman memutuskan kembali ke ring tinju karena bangkrut dan tidak punya cukup uang untuk membiayai pusat pemuda yang didirikannya. Orang-orang menertawakan George saat itu, karena tubuhnya yang gemuk dan sudah terlalu tua untuk menjadi petinju. Big George membungkam ejekan orang-orang. Sejak kembali bertinju, dari 34 laga yang dilakoni, George menjuarai 31 pertandingan tinju, di mana 7 kali diantaranya dengan kemenangan KO, dan 18 kali dengan kemenangan TKO. Di antara pertandingan tersebut yang paling mengejutkan, ketika dia berhasil memukul KO di ronde ke-10 juara bertahan yang berusia 27 tahun, Michael Moorer. Sehingga, Foreman didaulat menjadi petinju tertua sepanjang sejarah, yang berhasil menjadi juara dunia kelas berat di usianya yang ke-45 tahun. Gelar juara dunia kelas berat, yang direbut oleh Muhammad Ali 20 tahun lalu. Uniknya, celana yang dikenakan Foreman ketika mengalahkan Moorer, adalah celana yang sama dia kenakan, ketika mengalami kekalahan dari Muhammad Ali. Kalau dulu sebelum mengenal Tuhan, uang hasil bertinjunya biasa digunakan untuk berfoya-foya. Saat ini, uang tersebut dia gunakan untuk membiayai pusat pembinaan pemuda Kristen, George Foreman Youth Center yang didirikannya. Karir Foreman pun berakhir manis. Ia tetap mempertahankan gelarnya sampai ia memutuskan pensiun yang kedua kali sekaligus selamanya pada 1997 di usia 48 tahun, 316 hari dengan catatan, 76 kemenangan, diantaranya 68 KO, dan 5 kali kalah dalam 81 karir profesionalnya. Setelah pensiun, George Foreman menjadi seorang pengusaha yang cukup sukses. Ia sempat memproduksi pakaian kasual untuk pria dengan ukuran super besar dengan merek Big and Tall. Ia juga memiliki perusahaan penjualan daging. Namun, usaha dia yang bertahan lama adalah alat pemanggangan yang diberi nama George Foreman Grill, yang menghasilkan ratusan juta dolar. Bahkan penghasilannya saat ini masih jauh lebih besar dibandingkan ketika masih menjadi petinju. Menurut situs Celebrity Net Worth tahun 2022, George Foreman termasuk dalam deretan petinju terkaya di dunia, dengan penghasilan bersih 300 juta dolar US atau setara dengan 4 triliun rupiah saat ini. Di tengah kesibukan sebagai pengusaha sukses, Foreman tetap melayani sebagai pendeta. Sony Pictures mengangkat kisah hidupnya dalam film layar lebar Big George Foreman yang dirilis pada tanggal 23 April tahun 2023 yang lalu. Mohon kiranya mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga icon loncengnya, like, comment, and share.